Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tree sampai AVL3. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai tree, kemudian ada binary tree, ada BST atau binary search tree, ada balance binary tree, kemudian AVL tree, dan yang terakhir tentang B-tree. Kita akan membahas lengkap mengenai ilustrasinya, kemudian definisi, apa saja istilah-istilah yang ada di dalamnya, dan contoh-contohnya. Baik, yang pertama, di sini ada dua ilustrasi pohon. Yang pertama ada pohon di dunia nyata dan satu lagi ada pohon di mata komputer scientist. Kita lihat ya, di dunia nyata pohon strukturnya seperti ini, di mana akar itu menempati bagian paling bawah pohon. Dan daun-daun, ranting-ranting itu ya berada di atas pohonnya, di atas permukaan tanah. Sedangkan untuk di dunia komputasi itu tree terbalik, di mana root atau akar itu menempati posisi paling atas dan si daun-daun ini menempati posisi paling bawah. Nanti ada istilah-istilah mengenai si node-nodenya yang menempati ini node-node yang dia punya cabang, kemudian daun-daunnya itu adalah diibaratkannya nanti itu sebagai node yang dia tidak punya anak. Baik, kita lanjutkan lagi di sini tentang tree. Tree ini merupakan kumpulan node yang terhubung secara bertingkat atau hierarki, di mana setiap nodenya itu dia berisi data dan memiliki link penghubung ke node lainnya. Mirip seperti linked list, jadi nodenya itu mempunyai link penghubung ke node lainnya. Setiap nodenya itu memiliki parents atau induk, kecuali bagian root atau akarnya. Setiap node dia memiliki satu atau lebih anak, dan ada perbedaan utama dengan linked list, di mana kalau linked list itu bentuknya linear atau serial data, sedangkan kalau tree dia hierarki atau bertingkat-tingkat. Dan di samping di sini, ini adalah ilustrasi dari tree. Dia bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Ada beberapa istilah di dalam tree ini. Yang pertama root, tadi ya, root atau akar ini merupakan node yang paling atas yang tidak mempunyai parents ini. Yang selanjutnya ada leaf atau daun, ini adalah null node atau node yang tidak memiliki anak. Nih, ini adalah node-node leaf. Dan ada disebut juga size tree dan depth. Ini size tree itu merupakan jumlah node yang dikandung, sedangkan depth tree atau kedalaman tree merupakan jumlah level di dalam tree. Biasanya si depth tree atau si level tree ini dimulainya itu dari 0. Ini ada istilah-istilah lain di dalam tree, ada predecessor, successor, ancestor, descendant, parent, child, sibling, subtree, side, head, root, leaf, dan degree. Seperti ini ya, di predecessor, node yang berada di atas node, successor, node yang berada di bawah node tertentu, ada ancestor, lalu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu, dan terletak pada jalur yang sama, dan seterusnya. Kalau parent, satu level di atas suatu node, kalau child, satu level di bawah suatu node. Sibling, ini node-node yang parentnya sama. Subtree, node-node beserta descendannya. Ada size, banyaknya node dalam suatu tree. Ada height atau ketinggian, ini merupakan banyaknya tingkatan-tingkatan dalam suatu tree. Ada root, leaf, dan degree tadi ya, banyak. Kalau degree ini banyaknya child dalam suatu node. Selanjutnya ini ada binary tree. Binary tree ini sesuai dengan namanya, biner artinya 2. Jadi setiap node di dalam binary tree ini hanya memiliki paling banyak 2 anak atau 2 child. Sehingga dia memiliki 2 subtree. Ada 2 subtree pada binary tree yang disebut dengan left child dan right child, atau left subtrees atau right subtrees. Setiap subtree dari binary tree ini merupakan binary tree. Subtree pada binary tree harus terurut.
Dan terdapat 4 jenis binary tree, yaitu full binary tree, complete binary tree, incomplete binary tree atau unbalanced tree, dan skewed binary tree. Dan ini adalah contoh atau ilustrasi dari binary tree di mana setiap nodenya dia hanya terbatas 2 anak saja. Ini juga ada ilustrasi lengkap tentang binary tree di mana dia mempunyai, kalau digambarkan ya, dia mempunyai header yang langsung terhubung ke rootnya atau ke node paling atasnya di sini. Dia memiliki anak kiri dan anak kanan ya, dan memiliki leaf node juga sama, atau node yang tidak mempunyai link ke node lain lagi. Dan ini ilustrasi dari subtree-nya. Jadi setiap subtree juga sama, dia terbatas hanya 2 anak saja. Selanjutnya ada BBT, ini adalah Balanced Binary Tree. Balanced Binary Tree ini sesuai dengan namanya, yaitu balance atau seimbang. Jadi subtree kanan dan kiri itu memiliki kedalaman yang sama. Disebut balance jika setiap node pada depth atau pada kedalaman 0, 1, sampai D-2-nya itu memiliki 2 anak, yaitu anak kanan dan anak kiri. Meskipun mungkin pada kedalaman D kurang 1, nodenya memiliki 2, 1, ataupun 0 children-nya. Ini ilustrasinya, jadi antara subtree kanan dan kiri, dia memiliki kedalaman yang sama, meskipun di salah satu subtree-nya itu dia hanya punya 1 anak, sedangkan ini kan 2 anak, sedangkan yang di subtree kirinya dia hanya punya 1 anak. Yang penting dia memiliki kedalaman yang sama. Sekarang untuk membandingkan, kita bandingkan di sini. Ini kan ada ya yang dicontoh tadi. Ini masuk ke balance binary tree karena dia memiliki kedalaman yang sama antara subtree kiri dan subtree kanan. Sedangkan yang B ini bukan merupakan balance binary tree karena dia memiliki kedalaman yang berbeda antara subtree kiri dan subtree kanan. Subtree kiri dia mempunyai kedalaman 3, sedangkan subtree kanan dia memiliki kedalaman 1. Dan ini sudah jelas bahwa si tree yang poin B ini bukan balance binary tree. Selanjutnya ada BST atau binary search tree. Binary search tree ini merupakan binary tree di mana setiap nodenya dia memiliki elemen isinya misalkan elem. Nah, si elem ini di subtree memiliki subtree kanan dan subtree kiri. Subtree kirinya itu berisi elemen yang nilainya kurang dari si elem ini. Sedangkan yang kanan itu berisi elemen yang nilainya lebih dari elem. Dan ini ilustrasinya. Contohnya ini ilustrasi dari binary search tree. Contohnya ini ada lion. Nah, lion ini misalkan elemnya ini adalah lion. Kemudian contoh ya, ini si fox ini dia berada di sebelah kiri. Otomatis dia statusnya lebih kecil atau kurang dari si lion. Jelas ya karena F ini lebih kecil dari huruf L dalam urutannya. Kemudian untuk rat atau ini kan dari R, R ini nilainya lebih besar atau lebih dari lion, L ini. Dan seterusnya sampai dia ke node leaf-nya. Yang kedua pun sama, ini cat, ini kan dari huruf C, sedangkan di input lagi pig itu dari huruf P, maka langsung saja ke anak kanannya, kemudian ternyata di input laginya misalkan fox, karena fox juga lebih besar dari cat, gitu, kita langsungnya ke node kanan, dan seterusnya sampai ke node leaf-nya, aturannya sama. Yang penting kata kunci dari binary search ini, di kiri adalah elemen yang lebih kecil dan yang di kanan adalah elemen yang lebih besar dari elemen node sebelumnya. Untuk memantapkan pemahaman mengenai binary search tree ini, ada contoh, misalkan diberikan deretan angka sebagai berikut, ini ada 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, 9.
Maka bagaimana proses kita untuk menyisipkannya atau mengubahnya ke dalam bentuk binary search? Pertama kita tentukan dulu root-nya, karena ini kan sudah urutannya diberikan datanya seperti ini, maka yang menjadi root-nya adalah si angka 5. Kita jadikan 5 sebagai root-nya, kemudian kita input atau kita insert angka 3. Angka 3 itu lebih kecil dari 5, maka kita input atau simpan di anak kirinya. Angka 7 itu lebih besar dari angka 5, sehingga kita simpan di anak kanannya. Selanjutnya angka 1. Kita bandingkan angka 1 dia lebih kecil dari 5. Maka kita maju ke anak kiri. Ternyata 1 juga lebih kecil dari 3, maka dia menjadi anak kiri dari angka 3. Lanjut ke angka 4. Angka 4 dia lebih kecil dari 5, sehingga dia menepati posisi di anak kiri. Dan 4 kebetulan dia lebih besar dari 3, jadi dia langsung menjadi anak kanan angka 3. Seperti itu. Angka 6, dia lebih besar dari 5 tapi kurang dari 7, jadi dia disimpan di anak kiri angka 7. Angka 8, dia lebih besar dari 5, maka kita maju ke anak kanannya. Ketika kita bandingkan dengan 7, ternyata 8 lebih besar dari 7, sehingga 8 menjadi anak kanan dari node yang isinya 7 ini. Begitupun juga dengan yang 9. 9 kita bandingkan, dia lebih besar dari 5, maka kita maju ke node sebelah kanan. Node sebelah kanan ketika dibandingkan ternyata dia juga lebih besar dari angka 7 ini ketika maju ke sebelah kanan. Karena ini kan binary tree, dia tidak bisa memiliki anak lebih dari 2, langsung saja dimajukan lagi ke si node yang isinya angka 8. Bandingkan 9 dengan angka 8, ternyata dia lebih besar dari angka 8, sehingga ditempatkan di anak kanan node yang berisi angka 8 ini. Seperti inilah bentuk binary search tree yang isinya itu deretan angka 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, 9. Dalam ADT, tree harus memungkinkan beberapa hal. Yang pertama, harus memungkinkan untuk mengakses root dari tree. Yang kedua, harus dapat mengakses semua ancestor dari setiap node dalam tree. Yang ketiga, harus dapat mengakses semua descendant dari setiap node pada tree. Yang keempat, membuat atau menambahkan node baru ke dalam tree, baik itu sebagai root node atau sebagai node yang berada di paling atasnya, ataupun sebagai anak dari node lain. Selanjutnya harus dapat menghapus node yang diberikan dari tree dengan semua descendants. Yang terakhir yaitu mengunjungi atau melakukan traverse tree. Tree ini ada dua macam, terutama dalam pengaplikasiannya atau dalam implementasinya menggunakan link. Itu ada ordered tree atau tree yang terurut dan unordered tree atau tree yang tidak terurut. Tree yang terurut itu diurutkan berdasarkan karakter-karakter yang melekat pada data. Tree itu dapat diaplikasikan ke dalam beberapa hal karena dia strukturnya hierarki, jadi dia bisa digunakan untuk membuat struktur organisasi dari misalkan kepala sampai ke staff-staffnya maupun divisi-divisi yang ada di universitas. Tree juga dapat digunakan untuk taksonomi, yaitu klasifikasi organisme seperti hewan ataupun tumbuhan. Tree juga umum kita jumpai pada susunan keluarga atau family tree. Ini implementasi menggunakan link, di mana strukturnya seperti ini. Setiap key-nya, jadi setiap node-nodenya ini, dia memiliki link ke parent-nya. Dia juga memiliki link ke siblings atau ke saudara selanjutnya. Dan ada juga link ke first child atau ke anak pertama. Tree ADT ini dia memiliki spesialisasi. Contohnya ini pada penyelesaian masalah aritmatika yang dapat diekspresikan menggunakan tree ADT. Kita sudah familiar dengan ekspresi-ekspresi aritmetik seperti di bawah ini. Namun untuk menjelaskan mengenai proses penghitungannya dan agar tidak menciptakan salah dalam penghitungan, kita dapat mengekspresikannya menggunakan tree ADT. Karena contohnya di sini yang ada di dalam kurung, itu kita kan mengalihkannya itu setelah yang di dalam kurung selesai dioperasikan.
Dan yang ini juga 1/2 ditambah 1/3 itu memang pecahan 1/2 ditambah 1/3. Jadi bukan 1 dibagi 2 tambah 1 kemudian dibagi lagi 3 ataupun ekspresi-ekspresi lainnya. Jadi untuk menghindari adanya berbagai persepsi yang menyebabkan kesalahan dalam penghitungan, kita menggunakan trik seperti pada gambar 10 kurangi 3 seperti ini. Jadi 10 dengan 3 disekat oleh ekspresi aritmetika pengurangan. Untuk perkalian juga yang ini, jadi 2 dikalikan dulu 3,14 ini, kemudian hasil dari subtree ini itu dikalikan dengan 5,0. Dan yang di dalam kurung ini 2 itu nanti dikalikan dengan hasil dari penjumlahan di subtree kanan. Dan yang bagian D, yang pecahan itu jadi 1/2 diselesaikan dulu, kemudian ditambah 1/3. Jadi dia punya tempat-tempatnya masing-masing. Masuk ke materi Aviatris. Apa itu Aviatris? Aviatris ini adalah BST, dia BST yang memiliki keseimbangan yang tinggi atau high balance. Kenapa disebut Aviatris? Ini disesuaikan dengan nama penemunya, yaitu seorang matematikawan, dia bernama J.M. Adelson, Velsky, dan J.M. Landis. Jadi singkatan namanya itu merupakan singkatan dari nama penemunya. Aviatris ini itu bisa dikatakan sebagai BST yang seimbang dengan kondisi ketinggian subtree kiri dan kanannya, itu selisihnya hanya berbeda paling banyak 1. Dan Aviatris ini membantu kita untuk mempersingkat waktu pencarian dan bentuk trinya itu menjadi singkat dan sederhana. Contohnya di sini untuk Aviatris, jadi tadi ya si BST-nya itu antara subtree kiri dan kanannya hanya berbeda paling banyak 1. Ini paling banyak 1. Dan ini yang di bawahnya itu adalah contoh yang bukan Aviatris. Karena antara anak kiri atau subtree kiri dan kanannya itu perbedaannya sangat signifikan, di mana ini si anak kanannya lebih besar daripada si anak kirinya lebih besar daripada anak kanan, dan yang ini juga demikian. Ini ada elemen yang sama di dalam binary search trees-nya. Ini tidak masuk ke dalam aturan BST. Kemudian ini ada tentang rebalance tree. Jadi karena tadi ya AVL tree itu syaratnya dia harus tetap seimbang dengan syarat yang berbeda antara subtree kiri dan kanannya yang maksimal 1 itu, maka ketika kita mendapati ketidakseimbangan di dalam tree-nya, itu kita melakukan rebalance. Ada istilah height atau ketinggian node, itu merupakan jumlah link yang harus diikuti dari node tersebut, ini untuk mencapai keturunan terjauhnya atau untuk mencapai sampai leaf-nya. Kemudian ada faktor keseimbangan node. Ini merupakan perbedaan antara tinggi subtree kiri dan subtree kanan dari si tree ini. Dan suatu node itu dikatakan memiliki tinggi yang seimbang jika dia memiliki faktor keseimbangan -1, 0, atau +1. Jika dia memiliki faktor keseimbangan yang lebih dari 1 ataupun lebih kecil dari -1, maka kita harus melakukan rebalancing. Ada 2 operasi yang bisa kita gunakan untuk rebalance ini. Yang pertama ada rotasi kiri atau left rotation, dan yang kedua ada rotasi kanan atau right rotation. Dan ini adalah ilustrasi dari rotasi kanan dan rotasi kiri. Nah, si Aviatri ini juga memiliki operasi-operasi. Yang pertama ada insert, kemudian nanti ada delete, dan ada searching juga. Ini yang pertama yaitu insert, itu dia mirip seperti operasi insert pada BST, peraturannya yang kiri lebih kecil dari yang sebelumnya, dan yang anak kanan itu nilainya lebih besar. Perbedaan utamanya itu hanya ada pada strukturisasi lokal atau rotasi pada tree. Ini dilakukan jika setelah penyisipan itu kondisi balance tidak terpenuhi untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian tree setelah penyisipan. Nah, rotasi di sini dia akan memeriksa faktor keseimbangannya atau balance faktornya, kemudian melakukan rebalance. Jadi rotasinya ada single rotation dan ada double rotation. Ada 4 kasus yang biasa terjadi saat operasi insert dilakukan. Itu yang pertama,
Ini anggap dulu T ini sebagai node yang harus diseimbangkan kembali. Ini kasus pertama, node terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kiri T, atau left disebutnya. Ada kasus 2, right itu node terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kanan T. Kasus 3, node terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kiri T atau right left. Dan yang terakhir, kasus 4, node terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kanan T atau left right. Ini ilustrasi dari kasus-kasus yang tadi, kasus pertama, kasus yang kedua, kasus ketiga, dan kasus yang keempat. Jadi keterangannya, kasus 1 dan kasus 2 ini bisa diselesaikan dengan single rotation karena ini sifatnya satu arah. Ini ya, jadi single rotation. Sedangkan yang kasus 3 dan 4 itu diselesaikan dengan double rotation. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contohnya. Ini untuk yang single rotation tree, misalkan tree ini diinsert node baru yang berisi 12. Dan 12 ini setelah melakukan penyisipan sesuai dengan peraturan pada BST akan berada di sini, di yang hijau ini. Ternyata kondisi balance tidak terpenuhi sehingga kita harus melakukan single rotation untuk menyeimbangkan kembali si tree ini. Dan single rotation, setelah single rotation jadi seperti ini tree-nya, jadi ini 30 pindah ke sebelah sini si T-nya. Kemudian yang menjadi root itu yang angka 22-nya sehingga dia mencapai suatu faktor keseimbangannya sudah memenuhi syarat semua, yaitu tidak ada yang lebih dari 1 ataupun kurang dari negatif 1. Oh, di sini kan ini faktor keseimbangannya 2. Di sini 2. Sedangkan di sini sudah memenuhi syarat semua. Dan yang kedua ini ilustrasi double rotation tree setelah diinsert node baru yang berisi 26. Jadi kalau double rotation ini ada 2 kali langkah gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Tadinya ada 2 node yang harus diperbaiki sehingga setelah double rotation didapatkan tree yang seimbang. Ini untuk algoritma insertnya. Dan kita lanjut ke operasi delete. Operasi delete juga sama, prosedurnya seperti prosedur pada penghapusan di BST. Perbedaannya lagi-lagi pada penanganan kondisi tidak balance pada tree setelah penghapusan. Penanganan kondisi tidak balance ini sama dengan penanganan pada operasi insert. Dia dimulai dari node yang diproses atau dihapus, kemudian diperiksa seluruh node pada jalur yang menuju root, termasuk rootnya sendiri, untuk menentukan node tidak balance yang pertama. Kemudian kita menerapkan single atau double rotation untuk menyeimbangkan tree-nya. Apabila tree belum seimbang atau belum mencapai balance-nya, kita ulangi lagi dari langkah kedua. Berbeda dengan insert yang tadi ada 4 kasus dalam melakukan insert, ini untuk delete dia punya 2 kasus yang biasanya terjadi. Yang pertama, jika node yang akan dihapus berada pada posisi leaf atau node yang tanpa anak, itu kita bisa langsung menghapusnya. Sedangkan jika node yang dihapus memiliki anak, maka dalam prosesnya hasil dari penghapusan harus dicek kembali untuk menyeimbangkan BST agar perbedaannya antara tinggi atau level maksimalnya itu +1 tadi sebagai syarat dari AVL3. Ini untuk algoritmanya. Kemudian operasi yang terakhir tentang search atau pencarian. Algoritma dari pencarian pada AVL3 ini sama saja dengan algoritma pencarian di BST. Satu yang menjadi perbedaan pentingnya adalah ketinggian tree-nya itu harus seimbang. Propertinya menjamin bahwa kompleksitas waktu algoritma pencarian atau search pada AVL3 ini adalah big O log n. Sekilas tentang B-tree. B-tree ini merupakan bentuk terbatas dari K-tree yang dilengkapi dengan algoritma penyisipan dan penghapusan yang menjamin bahwa B-tree tetap dangkal dan seimbang saat tumbuh dan menyusut. Karena biasanya kan kalau balance search tree atau BST itu adalah struktur data, dia efisien untuk merepresentasikan sebuah set atau map untuk satu alasan yang mendasar.
Namun si depth atau kedalamannya itu akan meningkat perlahan seiring dengan pertumbuhan tree atau dengan kata lain size atau ukuran tree-nya itu akan tumbuh dengan cepat saat pohon atau tree-nya semakin dalam. Jadi battery ini bisa dibilang sebagai solusi untuk KRI tree sehingga bentuknya itu dapat terbatasi dan dapat dipastikan untuk tetap dangkal dan seimbang saat dia tumbuh atau menyusut. Adapun kompleksitas waktu dalam operasi penyisipan dan penghapusannya itu adalah big O log n dan B3 ini dapat diaplikasikan untuk mengindeks database relasional dan di sebelah kanan ini adalah contoh B3. Dia mengandung beberapa elemen di setiap nodenya dan dalam penyisipannya tetap memenuhi atau didasarkan pada petunjuk penyisipan di BST. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai melakukan review materi struktur data. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk presentasi atau melakukan review ini. Ada dari beberapa buku dan web. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.